Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-26. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, seorang pemuda menghentikan Lu Zhou dan Yuan yang akan pergi ke altar suci di kota Runan. Pria itu menghentikan Lu Zhou karena ingin membeli sesuatu dari Lu Zhou. Yuan mengatakan dengan kesal bahwa masternya tidak menjual apapun. Pria muda itu tidak memperhatikan Yuan dan hanya menatap Lu Zhou. Pria itu mengatakan, fakta bahwa pedang pendek milik Lu Zhou bisa menghancurkan pedang ganda membuktikan bahwa itu adalah pedang yang sangat bagus. Ia bersedia membelinya dengan harga tinggi. Lu Zhou hanya mengangguk dan tidak menjawab keinginan pria muda itu. Ia memberinya pertanyaan lain. Apakah pria itu mau menyukai pedang? Pria itu mengangguk, mengatakan bahwa hidupnya adalah pedang. Ia mencintai pedang sampai tulang. Jika diibaratkan, I love you to the bone. Setelah mendapatkan jawaban, Lu Zhou tidak menanggapi pria muda itu lagi dan segera mengeluarkan tunggangan Bian dan menaikinya. Pria muda itu terkejut. Ia menyadari bahwa Lu Zhou adalah seorang expert. Setelah Lu Zhou pergi meninggalkan pria itu, secara alami pria itu mengerti. Ia lebih menyayangi nyawanya daripada pedang. Ia bergumam dalam hati. Ia bingung, haruskah ia mengikutinya? Tanpa pikir panjang, ia segera pergi untuk mengawasi. Dengan harapan ketika Lu Zhou tewas, ia akan menguburkannya dengan layak dan mengambil pedangnya. Berpindah di altar suci. Suara lonceng berbunyi dengan keras. Kereta terbang besar dari Heaven Temple besar melayang di udara saat lusinan biksu melantunkan sutra dengan telapak tangan mereka bersatu. Suara nyanyian mereka bergema di udara. Lu Zhou dan Yuan masih jauh, dan nyanyian itu terdengar seperti dengungan nyamuk di telinga mereka. Mereka tidak pergi ke biarawan. Sebaliknya, mereka dekat dengan altar suci. Bangunan di altar suci menempati ruang yang luas. Teras di dasar membentuk lingkaran di sekitar area dengan 48 pintu. Alun-alun membentang beberapa mil ke segala arah. Orang biasa tidak diizinkan berada di sekitarnya tanpa alasan yang sah. Lu Zhou yang mendengarkan nyanyian itu mengatakan, jika itu adalah darani meditasi agung Buddha. Sedangkan Yuan bergumam pelan, apa yang dilakukan sekelompok biksu itu? Lu Zhou bergumam dalam hatinya, meditasi agung Buddha memiliki efek yang kuat dan menakutkan pada musuh. Hal ini dicapai dengan nyanyian komunal sutra. Hanya biksu dari Heaven Temple yang bisa melakukan ini. Lu Zhou meminta untuk Yuan tetap tenang dan tunggu. Agung Buddha hanya bisa dilafalkan 5 kali berturut-turut. Lu Zhou berdiri memandangi kereta terbang di udara. Ia bergumam, mungkin itu terbukti menjadi hal yang baik. Agung Buddha dapat mengintimidasi sebagian besar kultivator. Itu memecahkan kekhawatiran Lu Zhou tentang kartu serangan mematikan yang tidak dapat mengenai beberapa target sekaligus. Namun dia benar-benar penasaran, mengapa Heaven Temple akan muncul di sini ketika mereka biasanya tidak menyibukkan diri dengan urusan dunia sekuler. Beberapa kali terdengar nyanyian agung Buddha, namun itu terdengar seperti dengungan yang tidak jelas. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bertanya-tanya, apakah ada orang yang akan senang mendengarkan Dharma Buddha? Setelah beberapa saat, Dharma Buddha tidak terdengar lagi. Altar suci menjadi sangat sepi, tidak terdengar suara apapun. Dengan segera, Lu Zhou mengajak Yuan untuk pergi. Yuan menunjuk ke arah kereta Sekte Demon Slaying. Selain Sekte Demon Slaying, ada juga bendera dari Sekte Kebajikan dan Sekte Kebenaran di sekitar alun-alun altar suci. Melihat semuanya, Lu Zhou bergumam, seperti yang diharapkan, para kultivator dari Sekte Kejelasan dan Sekte Kejahatan di sekitar keduanya memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Mereka praktis, terengah-engah saat mereka melihat ke atas. Lu Zhou menyapu pandangan ke altar suci. Dengan mata kebenaran,
Semua orang tampak seperti musuh. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika identitasnya terbongkar. 3 kartu bentuk puncak dan 3 kartu serangan mematikan sudah lebih dari cukup baginya untuk melarikan diri dengan selamat. Tetapi akan sulit baginya untuk membawa Zhou Yue pergi. Pada saat ini, seorang biksu muncul dari kereta terbang di atas altar suci dan turun perlahan. Telapak tangannya melakukan mudra, dan kasayanya berkilau dengan emas. Seorang berteriak mengetahui bahwa biksu itu adalah Kong Xuan dari Heaven Temple. Saat Kong Xuan perlahan-lahan turun, dia memproyeksikan suaranya. Biara telah memutuskan bahwa putri suci dari upacara akbar saat ini, Zhou Yue, akan dibawa pergi oleh Heaven Temple. Ia meminta pengertian dan pengampunan dari para dermawan terkasih. Seseorang menanggapi dengan sewot. Bagaimana bisa mereka membiarkan Heaven Temple mengambil saintes sesuka hati? Jika begitu, apa yang akan sekte kebajikan lakukan? Lu Zhou masih dengan pemikirannya. Menurutnya jelas bahwa upacara besar telah mencapai tahap penting sebelum Heaven Temple besar datang. Lu Zhou melihat sekelilingnya tetapi tidak bisa melihat Zhou Yue. Namun dia yakin Zhou Yue berada di altar suci karena para biarawan dari Heaven Temple, sekte kebenaran dan sekte kebajikan, juga Demon Slaying ada di sana. Sedikit kegembiraan bisa terlihat di wajah Yuan saat ini. Dia menyukai keributan itu. Dia melihat sekeliling tanpa rasa takut. Ketika Lu Zhou masih mengamati sekelilingnya, seseorang berjalan ke arahnya dan berbisik. Itu adalah pria tadi. Ia mengatakan dengan pelan bahwa Lu Zhou harus mundur beberapa langkah. Lu Zhou melihat pria tadi yang menghentikannya. Pria itu diketahui bahwa namanya adalah Jiang Ajian. Lu Zhou terdiam saat melihat Jiang Ajian. Ia berpikir sepertinya rumor tentang obsesi patologis orang ini dengan pedang adalah benar. Namun bagi beberapa orang yang sama-sama mencintai hidupnya, tidak disangka dia akan datang ke altar suci. Jiang Ajian melirik para kultivator di alun-alun altar suci yang memiliki ekspresi masam di wajah mereka, sebelum dia mengatakan kepada Lu Zhou, jika bukan karena pedang Lu Zhou, ia tidak akan datang ke tempat yang tidak masuk akal itu. Jiang Ajian meminta untuk Lu Zhou mundur, di saat masih memiliki kesempatan untuk melakukannya. Lu Zhou merasa curiga dengan peringatan Jiang Ajian. Dia merasa Jiang Ajian tidak menceritakan semua yang dia tahu. Jiang Ajian melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan lembut, dalam beberapa saat, para biksu akan menyegel altar suci. Altar suci hanyalah kepura-puraan, dan putri suci adalah umpan. Lu Zhou merasa skeptis. Dia bertanya dengan wajah datar, bagaimana Jiang Ajian tahu bahwa semua ini adalah jebakan? Jiang Ajian dengan tidak tahu malu mengatakan, jika Lu Zhou menjual pedang hitam itu padanya, ia akan memberitahukannya. Jiang Ajian meneruskan, ia tahu bahwa Lu Zhou hanya berada di tahap condensing realm. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Lu Zhou jika tidak pergi sekarang. Saat ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa pergi. Lu Zhou menganggap kata-kata Jiang Ajian lucu. Dia membelai janggutnya mengatakan, jika sepertinya Jiang Ajian ingin dibinasakan. Dengan gagap dan tidak tenang, Jiang Ajian mengatakan tidak. Ia menghargai hidupnya di atas segalanya. Ia ingin sekali mendapatkan pedang milik Lu Zhou. Tetapi, orang yang benar harus mendapatkan pedang dengan cara yang benar. Jiang Ajian meminta untuk Lu Zhou melihat ke sekelilingnya. Jiang Ajian menunjuk ke arah kiri dan ke kanan. Dia mericikan lidahnya saat ia menggelengkan kepalanya mengatakan, semuanya terlihat memiliki umur yang pendek. Ia menganggap Lu Zhou adalah orang yang baik, jadi Lu Zhou harus berumur panjang. Mendengar pujian Jiang Ajian membuatnya sedikit terkejut. Ia menanyakan, apakah menurut Jiang Ajian ia adalah orang baik? Jiang Ajian menanggapi dengan senyuman. Pedang hitam milik Lu Zhou adalah harta karun. Sebagai pemiliknya, ia yakin Lu Zhou tidak akan memiliki karakter yang buruk. Mendengar itu membuat Lu Zhou mencibir. Logika macam apa itu? Lu Zhou membelai jenggotnya dan menanyakan, ada begitu banyak elit di altar suci. Bisakah Heaven Temple menangani mereka? Jiang Ajian menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah sekte kebenaran dan sekte kebajikan. Dia meminta untuk Lu Zhou memperhatikan baik-baik.
Para tetua dari Sekte Kebenaran dan Kebajikan tidak ada di sini. Hanya kursi ketiga dari Sekte Demon Slaying yang ada. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Mereka ditahan oleh para elit. Mereka akan beruntung untuk menjaga kepala mereka. Apalagi datang ke altar suci. Luzo melirik Jiang Ajian dengan datar. Ia merasa tampaknya Jiang Ajian memiliki bakat untuk mendapatkan informasi. Tidak heran dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia kultivasi. Sementara itu, di tengah altar suci, Kong Xuan yang melayang di atas altar melihat ke arah Sekte Kebenaran yang membuat kerusuhan sebelum dia mengangkat tangannya dan mengatakan, jika Zhou Yue adalah penjahat dari Evil Sky Pavilion, dia menanggung banyak dosa. Beberapa tahun yang lalu, Master Kong Min telah kehilangan hidupnya di tangan Zhou Yue. Heaven Temple akan membawanya untuk membiarkan Buddha membersihkannya dari dosa-dosa, sehingga dia dapat berinkarnasi sebagai manusia. Murid Sekte Kebenaran bangkit dan membalas dengan kesal. Iblis wanita adalah musuh publik dari Jalan Mulia. Heaven Temple tidak pernah peduli tentang hal-hal ini. Namun, tiba-tiba Kong Xuan muncul dan memenuhi telinga mereka dengan tindakan belas kasih yang Kong Xuan inginkan. Inilah yang dipikirkan tentang semua ini. Setelah mendengar itu, anggota dari Sekte Kebenaran tertawa terbahak-bahak, dan hanya Sekte Demon Slaying yang diam. Luzo melihat sekeliling. Kursi kedua Sekte Demon Slaying, Zhou Xinchan, telah ia habisi. Untuk alasan ini, mereka membenci Evil Sky Pavilion. Itu logis bagi mereka untuk mengalihkan kekesalan mereka kepada Zhou Yue. Luzo terkejut. Demon Slaying telah mengirim kursi ketiga mereka. Luzo tidak mengenal orang ini dan belum pernah melihat orang ini dalam ingatannya juga. Mungkin orang ini terlalu tidak penting untuk diperhatikan oleh Chitiando. Sementara itu, Kong Xuan, sang biksu, tidak tampak marah. Dia hanya melihat sekelilingnya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh. Dirinya, biksu tua, tidak datang untuk meminta persetujuan mereka dari Sekte Kebenaran atau sekte yang lainnya. Ia hanya datang untuk memberitahu mereka tentang keputusan yang Heaven Temple buat. Heaven Temple harus membawa penjahat Evil Sky Pavilion Zhou Yue pergi. Sesosok tiba-tiba melompat maju. Seseorang bagian dari Sekte Jalan Mulia. Seseorang itu mengatakan, itu tergantung pada Kong Xuan. Apakah Kong Xuan memiliki kemampuan untuk melakukannya? Sebuah pedang panjang berkilau di tangannya saat dia melepaskan pedang Qi di sekelilingnya. Kerumunan tersentak kaget pada serangan yang mendadak ini. Jiang Ajian melirik sosok itu dan menggelengkan kepalanya mengatakan, hanya meriam yang membuang nyawanya. Agung Buddha melemahkan dan mengintimidasi targetnya. Dengan Qi yang kacau dari orang-orang itu, ia akan memuji mereka jika mereka bahkan mampu melepaskan 30% dari kekuatan mereka. Luzo menyaksikan prosesnya dengan tenang. Jika ini tidak melibatkan Zhou Yue, itu tidak akan ada hubungannya dengan dirinya. Di sisi lain, Yuan Er semakin bersemangat dengan perkembangan baru ini. Dia bertepuk tangan bersama dengan murid-murid Sekte Kebenaran. Sepertinya dia adalah seorang kultivator dari Jalan Mulia juga. Pada saat ini, kultivator yang melompat ke depan mengirim gelombang pedang Qi ke arah Kong Xuan. Ada dengungan di udara saat kasaya Kong Xuan berkilau dengan emas. Dia tampak telah tumbuh lebih tinggi 10 kaki. Seseorang itu terkejut saat melihat Kong Xuan menggunakan tubuh emas arahat. Ledakan keras terdengar di udara saat kultivator itu ditampar oleh tubuh emas arahat. Kultivator membalik di udara dan hampir kehilangan pijakannya ketika ia mendarat. Pedang di tangannya masih berdengung karena benturan, dan lengannya mati rasa. Kong Xuan mengelurkan satu tangan. Berdiri diam saat dia berkata tanpa emosi. Mengapa mereka marah? Penjahatnya berasal dari Evil Sky Pavilion. Mereka semua telah bertarung dan kalah melawan penjahat tua bersama dengan 10 Elite Nation Divinity Tribulation. Bahkan Master Sekte Pedang Surgawi, Luo Chengfeng, meninggal dengan kematian yang mengerikan. Hanya dengan menyerahkan iblis betina ini ke Heaven Temple, semua orang akan tetap aman. Dengan kata lain, jika Jitiando datang, berapa banyak dari mereka yang mampu menghentikannya? Seseorang yang menyerang Kong Xuan kesal dan berteriak, jika Jalan Mulia tidak bisa menahannya, apa yang membuat Kong Xuan pikir Heaven Temple bisa melakukannya? Ekspresi Kong Xuan tetap tenang saat dia menimpali.
bahwa kepala biara telah berkultivasi dalam pengasingan selama 1 abad dan telah meningkatkan basis kultivasinya secara luar biasa. Heaven Temple bisa menghadapi penjahat tua itu. Kata-kata Kong Xuan mirip dengan batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menyebabkan semua orang hadir di alun-alun altar suci menjadi gempar. Bahkan, banyak dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Kong Yuan adalah biksu dengan basis kultivasi Nascent Divinity Tribulation 6 daun seabad yang lalu. Mereka tidak berharap dia berkultivasi dalam pengasingan selama ini. Seseorang dari sekte kebajikan berdiri dan membungkuk saat ia menangkupkan kedua tangannya di Kong Xuan. Ia mengatakan, jika Master Kong Yuan dapat menangani penjahat tua dari Evil Sky Pavilion, sekte kebajikan setuju untuk menyerahkan iblis betina Zhou Yue ke Heaven Temple. Orang-orang dari Jalan Mulia tercengang. Lu Zhou juga mendengarnya sedikit terkejut. Sekte kebajikan dan sekte kebenaran memiliki garis keturunan yang sama. Namun orang-orang yang bertanggung jawab tidak hadir saat ini. Jika mereka menyetujui ini, bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka kepada murid-murid yang sudah mati? Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Kong Xuan mengangguk, mengatakan dirinya berterima kasih pada dermawan dari sekte kebajikan. Heaven Temple pasti tidak akan mengecewakan mereka. Heaven Temple pasti akan mereformasi penjahatnya. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari belakang Kong Xuan mengatakan, Kong Xuan harus meminta izin padanya jika ingin membawa Zhou Yue pergi. Kong Xuan berbalik menghadap ke sekte Demon Slaying. Ia mengatakan kunjungan ini tidak dimaksudkan sebagai negosiasi. Ia berada di sana hanya untuk memberitahu tentang keputusan Heaven Temple. Kong Xuan berbicara dengan lembut, tetapi itu membuat para pendengar gelisah. Kursi ketiga sekte Demon Slaying, Duan Xing mengangkat alis saat dia berkata dengan dingin. Heaven Temple dengan jelas merencanakan ini dan juga melantunkan Agung Buddha di sekitar altar suci. Menurutnya, Kong Xuan telah berani bertindak seolah-olah layak memberikan keadilan ketika memainkan trik seperti itu. Heaven Temple selalu mengklaim bahwa memandang semua kehidupan secara setara, tanpa membedakan yang benar dan yang jahat. Heaven Temple juga tidak pernah mencampuri urusan duniawi. Jadi mengapa sekarang ikut campur? Kong Xuan menatap tajam ke arah Duan Xing dengan mengatakan, apakah Duan Xing akan menghentikannya? Duan Xing mengatakan bahwa Kong Xuan adalah biksu yang malang, karena telah menolak kebaikan demi sebuah kekalahan. Dengan segera, Duan Xing memerintahkan anggota sekte Demon Slaying untuk menyerang Kong Xuan. Kong Xuan berdiri dengan tenang dengan tangan kanannya terulur ketika berhadapan dengan pendatang baru yang bermusuhan. Dia tidak tampak cemas, dan sikapnya tidak merendahkan atau sombong. Dengan segera ia mengaktifkan tubuh arahat emas. Seketika, tubuh emas 20 kaki memancarkan energi yang besar saat kasanya berkibar di udara. Seseorang dari sekte kebajikan mengatakan, untuk berpikir bahwa Kong Xuan memiliki basis kultivasi yang begitu tinggi, ia bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kepala biara Kong Yuan ada di sini. Sedangkan Jiang Ajian terkejut ketika dia melihat itu. Tubuh emas arahat setara dengan avatar 2 daun dari Nascent Divinity Tribulation. Kong Xuan bukan biksu biasa. Jiang Ajian meminta untuk Lu Zhou cepat pindah ke belakang. Sekte Demon Slaying jelas sudah siap. Jika Kong Xuan menggunakan tanda Zen, Lu Zhou pasti akan terpengaruh karena Lu Zhou hanya berada di Sense Condensing Realm. Saat dia berbicara, dia menarik lengan Lu Zhou untuk menarik Lu Zhou ke belakang. Lu Zhou masih acuh dan tidak mengatakan apapun atas peringatan Jiang Ajian. Ia hanya bergumam berdasarkan ingatan Lu Zhou. Memang benar bahwa Heaven Temple menjauh dari urusan dunia. Selama kejadian masa lalu di dunia kultivasi, Heaven Temple selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Rumor mengatakan bahwa kepala biara Heaven Temple adalah seorang jenius kultivasi dari sekte Zen Buddhis. Dia sangat bersemangat tentang sekte Zen, sehingga dikatakan bahwa dia segera menjadi biksu Buddha. Namun rumor hanyalah rumor. Saat itu, Zhou Yue telah bertemu Kong Min dari Heaven Temple. Mereka bertengkar dan Zhou Yue telah menghabisi Kong Min. Jika dia benar-benar menjadi seorang kultivator dari Mysterious Heaven Saint Realm, Zhou Yue tidak akan mengalahkannya. Karena Heaven Temple telah memilih untuk mengganggu upacara akbar kali ini, mereka dengan jelas menyatakan Pavilion Evil Sky sebagai musuh. Sementara itu,
Duan Xing melirik bawahannya yang dikalahkan sebelum dia mengatakan dengan acuh tak acuh. Orang yang jujur tidak harus menggunakan skema. Kong Xuan lah yang menjauhkan para tetua sekte kebajikan dan sekte kebenaran, bukan? Kong Xuan menggelengkan kepalanya menimpali. Heaven Temple adalah institusi yang terbuka dan jujur. Mengapa perlu menggunakan metode seperti itu? Sepertinya Duan Xing tidak setuju dengan kata-kata Kong Xuan tentang Heaven Temple yang terbuka dan jujur. Karena bukankah Kong Xuan yang menetapkan biksu tongkat di luar altar suci? Kong Xuan menanggapi bahwa sepertinya Duan Xing telah salah paham tentang Heaven Temple. Ia memperingatkan Duan Xing, jika Duan Xing bersikeras untuk menghentikannya, ia akan bermain dengan Duan Xing. Kedua belah pihak menunggu dengan pedang terhunus dan busur terpasang. Pada saat yang sama, Jiang Ajian terkekeh pelan dan berbisik kepada Lu Zhou. Bukankah ia telah memberitahu Lu Zhou sebelumnya? Penggila pedang itu, Chen Wenji, selalu bersikap ambigu. Dia telah menghabiskan banyak elit dari sekte kebajikan dan kebenaran. Jika dia melangkah maju sekarang, kedua sekte pasti akan senang mengubahnya menjadi abu. Lu Zhou yang mendengarkan kata-kata Jiang Ajian merasa jika Chen Wenji tidak tepat pada pendiriannya. Jiang Ajian melanjutkan kata-katanya. Ia meminta untuk Lu Zhou memikirkan. Jika Lu Zhou menjual pedang hitam padanya, ia akan memberitahu semua yang ingin Lu Zhou ketahui. Ia bahkan tahu siapa istri dari Master Sekte Zhang Yuanshan dari Sekte Kebajikan. Namun Lu Zhou tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Jiang Ajian. Seolah ia tidak peduli dengan informasi itu. Pada saat ini, Duan Xing bangkit perlahan. Ia mengaktifkan kekuatan di kedua tangannya dan energi meluap seolah seperti aura. Dengan tatapan serius, Duan Xing mengatakan jika ia tidak akan mengizinkan Heaven Temple membawa Zhou Yue. Duan Xing dengan kecepatan luar biasa, kini telah berada di depan Kong Xuan. Kong Xuan terkejut mengetahui itu. Ia juga terkejut mengetahui bahwa basis kultivasi dari Duan Xing, yang seorang Nascent Divinity Tribulation Realm. Kong Xuan segera mengaktifkan tubuh arahat emas untuk menahan serangan Duan Xing yang tiba-tiba. Seorang dari Sekte Kebajikan mengatakan, jelas bahwa Sekte Demon Slaying memberi beban berat pada Zhou Yue sejak Zhou Xinchan meninggal. Tidak heran Duan Xing menolak untuk menyerah. Zhou Xinchan adalah satu-satunya ahli Nascent Divinity Tribulation yang berhasil mengolah Fenzhen ke tahap 4 daun teratai emas. Namun dia meninggal di dalam Evil Sky Pavilion. Bagaimana mungkin mereka tidak marah tentang ini? Seseorang yang melihat teknik yang digunakan Duan Xing mengatakan bahwa sekarang tubuh Duan Xing terbagi menjadi 1000. Mereka mengepung Kong Xuan. Pertarungan berlangsung begitu sengit di tengah lapangan. Melihat itu semua, orang-orang dari berbagai sekte terkejut dan heran. Bahkan sekte Demon Slaying juga menggelengkan kepala mereka dan berseru heran. Mereka belum pernah melihat teknik yang begitu mempesona sebelumnya. Jiang Ajian mengatakan bahwa gambaran itu dibuat dengan bergerak pada kecepatan yang sangat luar biasa. Lu Zhou tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Jiang Ajian. Ia hanya bergumam. Itu adalah teknik Taoist Dao Gaib. Itu tentu mengejutkan Jiang Ajian. Ia menanyakan apakah Lu Zhou mengetahui teknik itu. Lu Zhou menjelaskan, teknik itu berasal dari masyarakat Taoist. Itu menyebar ke Fuyu sebelum akhirnya menjadi seni yang hilang. Jiang Ajian terkejut mendengar penjelasan Lu Zhou. Matanya melebar ketika mendengar nama suku Fuyu. Jiang Ajian melihat Duan Xing dengan siluet yang mempesona. Jiang Ajian bergumam bahwa di Gretian tidak ada tempat untuk suku lain. Kong Xuan merasa sangat tertekan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Ia mengatakan bahwa itu seperti yang diharapkan dari kursi ketiga dari Sekte Demon Slaying. Ia memang meremehkan basis kultivasi Nascent Divinity Tribulation. Kong Xuan menggerakkan tangannya dan mengatakan, jika seperti itu ia tidak akan menahan diri. Primal Chi mengelilinginya saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Kong Xuan menggunakan teknik Dhyana Mudra. Kekuatan mulai menyebar keluar dengan kuat. Kejadian itu membuat Duan Xing terkejut seolah dia terpana tidak bisa bergerak. Di detik berikutnya, Kong Xuan menggunakan teknik Great Vajra Will Engrave, atau mudahnya adalah tangan roda Vajra. Sebuah telapak tangan besar muncul di depan Kong Xuan
yang ia dorongkan mengarah pada Duansing. Tiba-tiba Duansing tersadar dan segera menggunakan avatar berdaun empatnya. Avatar yang tingginya kurang lebih 30 kaki itu menahan serangan Kongsuan. Seolah-olah Fajra telah menabrak dinding yang keras saat memantul kembali. Para kultivator tersebar untuk menghindari serangan itu. Sedangkan Luzo, Yuan-er, dan juga Jiang Ajian masih berdiri kokoh di tepi balkon, walaupun hembusan angin menerpa mereka. Kekuatan dari benturan dua kekuatan tadi mendorong sebuah pintu dan membukanya. Pintu utama di tengah adalah yang paling suci. Itu juga merupakan tertinggi dan terbesar. Dengan ledakan keras, Zhou Yue akhirnya terekspos. Ia terlihat tengah diikat di sebuah tiang dengan indah. Sedangkan orang-orang dari sekte kebajikan dan kebenaran terlihat mimisan ketika melihatnya. Lu Zhou berdongak dan melihat Zhou Yue. Dia tidak bisa merasakan aura apapun di sekitar Zhou Yue. Seperti yang ia duga, basis kultivasinya telah disegel. Kongsuan yang masih mempertahankan tubuh arahat emasnya di depan 4 avatar daun milik Duansing menanyakan, mengapa Duansing mempersulitnya. Duansing tidak menjawab pertanyaan dan hanya mencibir. Jika hanya itu yang dimiliki oleh Kongsuan, ia menyarankan untuk membawa gerombolan biksu yang lain bersama sebelum melarikan diri. Duansing berkata dengan marah. Di bawah pengaruh avatar berdaun 4, auranya jauh lebih mendominasi dibandingkan sebelumnya. Kongsuan menyatukan kedua telapak tangannya mengatakan, karena Duansing bersikeras menghalangi jalannya, maka ia tidak akan menahan diri lagi. Tubuh emas arahat menghilang, dan Kongsuan menompa dagu dengan satu tangan saat dia duduk di tanah. Proyeksi tubuh emas arahat dapat dilihat pada saat ini. Para biarawan di sekitar altar suci membuang tongkat mereka dan menyatukan telapak tangan mereka. Selain itu, para biarawan di sekitar kereta terbang di udara juga telah pindah ke formasi baru. Sekali lagi, nyanyian berdengung bergema di altar suci. Meskipun ekspresi Lu Zhou tenang, dalam hatinya ia terkejut. Ia mengetahui lantunan itu, yang mana itu adalah Brahmana, pengantar tidur. Lu Zhou menganggap itu akan buruk. Bagaimana ia bisa menahan ini dengan basis kultivasinya di tahap kondensing? Brahma, pengantar tidur adalah jenis teknik suara Buddhis yang mirip dengan Brahmana, meditasi. Saat Brahma pengantar tidur dibacakan, pihak mereka sendiri akan mendapat manfaat darinya, sementara musuh akan menderita kerugian karena pikiran mereka kacau. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah akan diintimidasi oleh teknik suara dan mengeluarkan cairan merah dari 7 lubang mereka sampai mereka binasa. Namun, Buddha berbelas kasih pada semua orang. Mereka tidak akan pernah menggunakan kata binasa. Oleh karena itu disebut lagu pengantar tidur. Seolah-olah mereka yang menderita hanya akan tertidur. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih kuat akan dibingungkan menjadi pingsan oleh lagu pengantar tidur, membuat mereka tidak berdaya untuk bereaksi terhadap serangan yang masuk. Saat ini, teknik suara ini dilantunkan oleh begitu banyak biksu. Kekuatannya berada di luar imajinasi seseorang. Lu Zhou hanya berada di tahap tengah di ranah sense condensing. Tidak mungkin baginya untuk menahan ini. Namun ia berusaha untuk mencoba memblokirnya ketika metode kultivasi masuk ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Lu Zhou berbalik untuk melihat Yuan-er dan Jian Ajiang. Lu Zhou yang melihat Yuan-er baik-baik saja merasa terkejut. Yuan-er tidak terpengaruh sama sekali. Hati yang murni tanpa pikiran yang mengganggu adalah sifat yang sangat berguna saat ini. Selain itu, Yuan-er juga berada di tahap kultivasi Divine Chord. Jadi, Brahmana pengantar tidur tidak akan berpengaruh padanya. Lu Zhou baru menyadari Jiang Ajian tidak ada di sampingnya lagi. Ia menyayangkan tidak memperhatikan Jiang Ajian dan terlalu fokus pada alunan. Dharma pengantar tidur Brahma menjadi semakin keras seolah-olah ombak menerjang orang-orang di altar suci. Lu Zhou sepertinya tidak bisa menahan lebih lama lagi karena basis kultivasinya yang rendah. Lu Zhou mengangkat tangannya yang keriput. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kartu item. Jika dia biasa menghabisi Kongsuan dari Heaven Temple dengan satu serangan, para biksu yang akan kehilangan pemimpin mereka, dan Dharma pengantar tidur akan secara otomatis berhenti. Namun ada masalah. Dengan melakukan itu, dia pasti akan menarik perhatian semua orang.
Ini akan merugikan dia jika dia berencana untuk membawa Zhou Yue pergi. Luzo berjalan mendekati kerumunan. Orang-orang mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mereka mengerang kesakitan. Salah seorang yang melihat Luzo baik-baik saja bingung dan juga penasaran. Bagaimana bisa Luzo baik-baik saja? Mereka tambah bingung lagi ketika mengetahui basis kultivasi Luzo yang setingkat dengan mereka. Tapi bagaimana bisa Luzo masih baik-baik saja? Luzo sendiri juga tampak merasa aneh. Mengapa dirinya baik-baik saja? Luzo melihat sekelilingnya. Wajah semua orang tampak berkerut kesakitan dan bersinar karena keringat. Suara mendengung semakin kuat. Itu beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Luzo tiba-tiba merasakan gelombang benturan ke arahnya. Itu adalah efek terbesar Brahma, pengantar tidur. Dia melihat banyak orang dengan basis kultivasi yang lemah memutahkan cairan merah. Tidak perlu dikatakan. Tiba-tiba Luzo merasakan sensasi terbakar menyebar dari lautan Qi di dantiannya. Luzo terus berjalan mendekati pintu di mana Zhou Yue berada. Di tengah-tengah langkahnya, Luzo tercengang. Dia tidak mendengar Brahma pengantar tidur lagi, tetapi isi dari Heaven Scroll Writing. Itu adalah Human Scroll Writing dan juga Heaven Scroll Writing. Ketika sensasi terbakar di dantiannya mereda, itu digantikan oleh kesejukan yang samar. Itu menyebar dari dantiannya ke perut, dada, jantung, dan otaknya. Dia menjadi lebih segar sekarang. Sementara itu, suara Brahma pengantar tidur kembali terdengar di telinganya. Dia melihat sekelilingnya. Sebagian besar kultivator sudah tergeletak di tanah. Jelas bahwa mereka sangat kesakitan, sehingga kematian tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik. Para kultivator yang tersisa, yang berhasil tetap berdiri tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah melantunkan Dharma pengantar tidur, Kong Xuan bangkit dan mengaktifkan tubuh emas arahat ganda. Tubuh emas arahat itu segera membelah menjadi dua berdiri di belakang Kong Xuan. Duansing yang melihatnya seperti kesal. Ia mengatakan, apakah itu yang dimaksud dari berbelas kasihan? Itu sungguh lelucon yang kolosal. Duansing tertawa ketika ia menunjukkan avatar berdaun 4 dan menyerbu menuju arahat emas milik Kong Xuan. Seketika ledakan terjadi sangat besar yang terlihat dari luar altar suci. Getaran keras itu juga mengguncang alun-alun altar suci. Rasanya seolah-olah ruangan itu sendiri telah melengkung. Karena ledakan tadi, menyebabkan Duansing terlempar jauh dan membenturkannya pada sebuah tembok. Secara perlahan ia melepaskan diri dari tertanam dalam tembok. Ia juga segera mengetuk titik meridiannya untuk menghentikan lukanya yang disebabkan Dharma pengantar tidur agar tidak memburuk. Duansing memandang Kong Xuan yang melepaskan kekuatan yang besar di alun-alun dengan kilatan dingin di matanya. Duansing tidak menyangka Kong Xuan ternyata kuat. Namun, kekuatan Kong Xuan tidak ditarik kembali. Efek menakutkan dari Brahma pengantar tidur menutupi setiap inci dari altar suci. Mata Kong Xuan jernih dan cerah. Dia telah naik ke udara saat dia bersinar dengan cahaya keemasan yang bersinar. Tiba-tiba di belakang Kong Xuan, terdengar suara seorang yang memintanya untuk berhenti. Kong Xuan tercengang. Ia menanyakan, siapa yang berani menentangnya? Kong Xuan segera memutar tubuhnya perlahan dan melihat siluet seorang laki tua berjalan menuju altar suci dengan mudah. Kecepatan laki tua itu tidak terburu-buru atau lambat, dan sikapnya tidak merendahkan atau mendominasi. Siluet itu mengatakan, sekte Budi selalu membanggakan diri karena mereka tidak mengambil nyawa. Namun Kong Xuan telah melanggar aturan hari ini. Apakah itu adalah kehendak kepala biara Heaven Temple Kong Yuan atau kehendak Kong Xuan sendiri? Kong Xuan bingung bagaimana bisa Luzu tidak terpengaruh oleh Dharma pengantar tidur. Meskipun Kong Xuan dipenuhi dengan keyakinan dan pengetahuan, dia masih terkejut dengan sikap santai lelaki tua itu. Brahma pengantar tidur dilantunkan oleh lusinan biksu dan dirinya sendiri. Biksu yang berada di alam Nascent Divinity Tribulation. Orang tua itu setidaknya harus terpengaruh. Kong Xuan dengan berani menanyakan, mengapa orang itu tidak terpengaruh? Siluet orang itu tadi kini telah muncul, yang mana itu adalah Luzo. Luzo tidak menjawab pertanyaan Kong Xuan, namun ia mengatakan, yang harus Kong Xuan lakukan sekarang adalah menjawab pertanyaan yang akan ia ajukan.
Kong Xuan sepertinya tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Lu Zhou. Ia menanyakan, apakah Lu Zhou akan menghentikannya? Kong Xuan melebarkan matanya. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Bukan itu jawaban yang ia ingin dengar. Ia mencibir Kong Xuan bahwa Kong Xuan benar-benar tidak pintar. Di saat bersamaan, Lu Zhou melihat dashboard sistem dan memilih sebuah kartu. Kemudian ia mengangkat tangannya. Kartu muncul di depannya dan Lu Zhou bersiap untuk menghancurkannya. Di saat bersamaan, Kong Xuan menakupkan kedua tangannya dengan panik. Ia segera mengeluarkan tubuh emas arahat sebanyak 8 dan berlari menuju Lu Zhou untuk memberikan serangan. Tetapi, sebelum serangannya mencapai Lu Zhou, Kong Xuan berhenti saat ia melihat dengan bingung yang ada di depannya. Bahkan para kultivator dari sekte kebajikan dan kebenaran juga bingung, sekaligus tercengang. Bagaimana tidak? Saat ini di hadapan semua orang terlihat tubuh emas Buddha yang sangat besar menculang tinggi. Sedangkan 8 tubuh emas arahat milik Kong Xuan hanya terlihat seperti seukuran semut bila dibandingkan dengan tubuh Buddha emas milik Lu Zhou. Seorang kultivator dari sekte kebajikan terkejut dan mengatakan, tubuh Buddha emas itu terlihat sangat besar, dengan tinggi 100 kaki dan lebar 10 kaki, yang bahkan 8 tubuh emas arahat bukanlah apa-apa. Pada saat ini, mereka yang masih berhasil mempertahankan kesadaran mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuh emas arahat yang mereka pikir begitu kuat tiba-tiba menjadi sangat lemah. Tubuh emas Lu Zhou terlalu besar. Mereka harus meregangkan leher mereka hanya untuk melihatnya. Sebagian besar dari mereka berteriak kaget saat melihat ini. Kong Xuan matanya masih terbelalak memandangi tubuh emas Buddha yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika sebuah telapak tangan kecil melesat keluar. Saat ia merasakan adanya bahaya dari telapak tangan kecil itu, dengan segera ia mundur untuk menghindarinya. Kong Xuan juga menyempatkan untuk memberikan serangan kepada Lu Zhou. Namun serangan itu bukanlah apa-apa di hadapan tubuh emas Buddha setinggi 100 kaki. Telapak tangan kecil yang mengejar Kong Xuan masih tidak berhenti. Itu terus mengejarnya seperti telapak tangan yang mengunci targetnya. Lu Zhou yang melihatnya mengatakan, itu adalah deadly strike, kematian tidak bisa dihindari. Namun Lu Zhou bingung. Alasan kartu deadly strike diwujudkan dengan teknik sekte Buddha. Kong Xuan tidak percaya atas apa yang terjadi. Serangan telapak tangan kecil itu tampaknya memiliki mata saat mengejarnya. Dia tidak punya pilihan selain mundur dan mundur. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa serangan telapak tangan kecil itu sangat berbahaya. Altar suci itu luas, itu membentang puluhan mil. Tepat ketika Kong Xuan mengira dia telah berhasil menghindari serangan telapak tangan, serangan telapak tangan tiba-tiba bertambah besar hanya dalam sekejap mata. Saat dia mundur lebih jauh, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, dia melihat serangan telapak tangan tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi. Pada saat ini, ukuran telapak tangan lebih tinggi dari seorang pria. Sedikit keputusasaan tumbuh di hatinya saat dia terus mundur. Naluri bertahannya muncul. Ketika serangan telapak tangan hanya berjarak sehelai rambut dari wajah Kong Xuan, itu membesar beberapa kali lagi. Karena ini, dia kesulitan menghindari serangan itu. Serangan telapak tangan mendekatinya seolah tahu dia akan melepaskan beberapa teknik. Sementara itu di altar suci, Zhou Yue akhirnya berhasil membuka matanya. Sekarang setelah Brahma pengantar tidur agak mereda, ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depan matanya, ia bergumam memanggil masternya dan jatuh pingsan lagi. Kembali pada Kong Xuan. Tanda tangan roda Vajra besar yang ekstra besar mendarat di Kong Xuan seolah-olah dia adalah lalat yang sedang dipukul. Segera setelah itu, segel tangan menghilang dan Kong Xuan telah menjadi debu. Segera setelah Kong Xuan menghilang, Brahma pengantar tidur berakhir dengan tiba-tiba dan para biksu di sekitar altar suci jatuh. Pada saat yang sama, kereta terbang Heaven Temple terhuyung seolah akan jatuh. Dengan begitu juga, tubuh emas Buddha Lu Zhou perlahan menghilang. Lu Zhou mengatakan, semua yang terjadi dalam 10 detik. Itu tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Namun bagi para kultivator dari jalan mulia dan jalan jahat,
Setiap detik terasa selama 1 tahun. Saat ini, perhatian setiap kultivator terfokus pada Luzhou. Orang tua itu berhasil mengalahkan Kong Xuan yang hanya dengan 1 serangan. Sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang pada saat ini. Siapa kultivator yang melepaskan tanda tangan roda Vajra besar yang begitu kuat? Apakah dia biksu senior lain yang tercerahkan dari sekte Buddhis? Sementara itu, Luzhou tenggelam dalam pikirannya, menghitung merit point yang ia dapatkan. Dia memutuskan untuk mengejar masalah merit point dan hadiahnya nanti. Setelah itu, dia mengamati sekelilingnya. Sebagian besar kultivator saat ini tidak dapat bertarung. Tidak ada yang menyangka Kong Xuan akan menggunakan Brahma pengantar tidur pada semua orang. Namun, ini tidak penting bagi Luzhou sekarang. Kartu serangan mematikan dan kartu sempurna yang dia gunakan memiliki efek intimidasi yang kuat. Pada saat ini, tidak ada yang akan mengambil resiko untuk menyerangnya. Dia juga tidak mengharapkan ini. Dia terus mengamati sekelilingnya sambil mengelus jenggotnya. Matanya menangkap ekspresi kaget dan hormat di wajah semua orang. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya kepada Duansing. Dia lebih memperhatikan Duansing karena jika ada orang yang masih mampu bertarung, itu adalah Duansing. Dia bertanya-tanya, apakah Duansing akan mengambil resiko dan menyerangnya? Sedikit rasa hormat untuk yang kuat bisa dilihat dari mata Duansing saat ini. Setelah keheningan yang lama, dia perlahan bangkit sebelum menangkupkan kedua tangannya ke arah Luzhou. Ia memberi salam pada Luzhou. Dirinya junior dari sekte Demon Slaying, Duansing. Berterima kasih atas bantuan Luzhou. Tidak hanya Duansing, kini hampir semua kultivator yang ada memberikan hormat kepada Luzhou. Mereka juga telah mengira Luzhou berasal dari sekte Buddha. Itu membuat Luzhou tidak nyaman. Identitasnya telah melenceng. Namun Luzhou membiarkannya. Ia tidak peduli orang berpikiran apa tentang identitasnya. Banyak kultivator memuji Luzhou dengan terang-terangan. Salah seorang menanyakan kepentingan Luzhou datang ke altar suci. Dengan santai, Luzhou mengatakan bahwa ia hanya lewat. Luzhou terlihat tidak begitu senang, karena semua orang hanya ingin menjilatnya. Luzhou bergumam, dengan adanya seorang kultivator Nation Divinity Tribulation seperti Duansing ada di sana, ia tidak perlu takut pada biksu yang tersisa. Luzhou melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari Yuan Er, yang ternyata Yuan Er tertidur di atas batu. Luzhou sedikit kesal, bagaimana Yuan Er bisa tertidur di tengah keributan seperti ini. Luzhou menghela nafasnya panjang-panjang. Sepertinya Yuan Er tidak tahu bagaimana harus berhati-hati. Ia harus mendidiknya kembali, tapi sekarang bukanlah waktunya. Luzhou memanggil Yuan Er. Seketika Yuan Er bangkit dan mencari masternya. Semua orang yang hadir menyangka Yuan Er adalah mayat yang bangkit. Luzhou memaki Yuan Er karena telah berani bersikap santai seperti itu. Mendengar Yuan Er memanggil Luzhou dengan sebutan master, membuat para kultivator yang mendengarkannya terkejut. Menurut mereka, sekte Buddhis tidak pernah menerima murid wanita, namun Luzhou tidak memperdulikannya dan terus mengabaikannya. Tanpa basa-basi, Luzhou memerintahkan untuk Yuan Er membawa Zhou Yue. Tentu saja, itu mengejutkan para kultivator. Yuan Er dengan tidak peduli dengan pandangan orang langsung terbang menuju tempat Zhou Yue ditahan. Para kultivator dari sekte kebenaran dan sekte kebajikan mencoba untuk menahan Luzhou untuk membawa Zhou Yue pergi. Namun ketika Luzhou melirik mereka, semua kultivator segera membungkam mulut mereka agar tidak bersuara. Luzhou sedikit terganggu dengan pandangan semua orang, hingga akhirnya ia membuka suara. Apakah menurut mereka semua, Kong Xuan bertindak sendiri ketika dia berani menyerang altar suci? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Luzhou. Itu pasti benar. Meskipun Kong Xuan memiliki basis kultivasi yang mendalam, dia tidak akan bertindak seperti ini sendirian. Kepala biara Heaven Temple, Kong Yuan pasti telah menyetujui tindakan Kong Xuan. Mereka mengutuk Heaven Temple dan juga Kong Yuan. Namun para kultivator sekte kebajikan meminta untuk Luzhou membantu mereka ketika Kong Yuan datang. Dalam hati Luzhou yang mendengarnya bergumam, apa hubungannya dengan dirinya? Jika Kong Yuan datang mencari masalah dengan mereka, itu sangat konyol. Jika ia tidak ada di altar suci hari ini, mereka semua sudah pasti binasa. Selain itu, ia tidak tahu siapa yang menangkap Zhou Yue,
dan membawanya ke altar suci. Dan itu juga sudah merupakan berkah besar bagi mereka karena tidak mempermasalahkan itu. Namun mereka masih menuntut keadilan. Jika Kong Yuan datang mengejar mereka, para sekte kebenaran itu merupakan pelajaran bagi mereka. Tidak lama datanglah Yuan Er membawa Zhou Yue. Bukannya membawa Zhou Yue begitu saja, namun ia membawa dengan tiangnya. Dan Zhou Yue masih diikat dan tertidur. Dan segera Lu Zhou mengajak Yuan Er untuk segera pergi. Tiba-tiba seorang wanita menghentikan Lu Zhou untuk membawa Zhou Yue pergi. Kultivator yang lain juga berusaha menghentikan Lu Zhou. Menurut mereka, Zhou Yue adalah murid kelima dari penjahat tua Evil Sky Pavilion. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Jika dia tidak ditangani, dia akan membawa malapetaka ke dunia. Lu Zhou mencibir dalam hati. Beberapa saat yang lalu, mereka memintanya untuk membela mereka, dan sekarang mereka memintanya untuk mempertimbangkan kembali tindakannya. Seharusnya merekalah yang harus menimbang nilai mereka sendiri. Memang benar bahwa jalan mulia dipenuhi dengan berandalan yang sok suci. Dengan tatapan tajam dan intimidasi, Lu Zhou mengatakan, apakah ada orang yang bermasalah jika ia membawa Zhou Yue pergi? Para kultivator tidak bisa mengatakan apapun, sedangkan satu orang memanggil Duan Xing seakan meminta pendapatnya tentang Lu Zhou yang akan membawa Zhou Yue pergi. Lu Zhou tidak terkejut. Duan Xing adalah satu-satunya di antara kelompok kultivator ini yang terampil. Dia tidak perlu menyusahkan dirinya dengan orang lain. Itu dalam harapannya untuk Duan Xing menghentikannya. Adapun berurusan dengan Duan Xing akan berfungsi sebagai peringatan untuk kultivator yang lain dari sekte kebenaran dan kebajikan. Namun, apa yang dipikirkan Lu Zhou tidak sesuai, karena Duan Xing kini membungkuk hormat pada Lu Zhou. Menurutnya, Lu Zhou pantas membawa Zhou Yue pergi. Sekte Demon Slaying sepenuhnya setuju dengan hal itu. Begitu Duan Xing selesai berbicara, para kultivator dari sekte kebajikan dan sekte kebenaran saling bertukar pandang. Dua orang kultivator dari sekte kebenaran mengatakan, meskipun sekte Jalan Mulia dan sekte Demon Slaying bertentangan satu sama lain, upacara akbar hari ini diadakan untuk menggunakan Zhou Yue dalam aliansi pernikahan untuk melunakkan ketegangan antara kedua belah pihak. Bahkan, Zhou Xinchan juga dihabisi oleh penjahat tua Evil Sky Pavilion. Mengapa Duan Xing membiarkan Zhou Yue pergi? Tiba-tiba seorang dari sekte kejelasan bernama Jin Jing menanyakan pada Duan Xing, apakah Duan Xing lupa bagaimana Xinchan kehilangan nyawanya? Namun Duan Xing tertawa mengatakan, Xinchan pergi untuk menantang Evil Sky Pavilion Gunung Jinting, dan dia kalah kehilangan nyawa. Namun hanya itu kesalahannya. Jin Jing masih mencoba untuk mendebat, apakah yang dikatakan Duan Xing telah mewakili seluruh sekte Demon Slaying? Sedangkan adik Jin Jing yang ada di sampingnya hanya memuji Jin Jing yang menurutnya itu sangat keren. Tapi, di detik berikutnya, tangan Duan Xing mencengkram wajah Jin Jing hingga cairan merah mengalir keluar. Duan Xing mengatakan, sekte kebenaran dan sekte Demon Slaying selalu bertentangan. Jika Jin Jing ingin berkhotbah, sebaiknya pulang dan berkhotbah pada orang-orangnya sendiri, jangan kepadanya. Dengan tawa Duan Xing meneruskan, ia sangat muak mendengar semua omong kosong itu. Altar suci itu sunyi senyap. Siapa yang berani menentang Duan Xing saat ini? Mereka cukup berani untuk berdebat tentang alasan dengan seorang biksu senior yang tercerahkan. Tapi mereka tidak berani melakukan hal yang sama kepada seorang dari sekte Demon Slaying. Mereka yang berasal dari sekte kebenaran sama sekali tidak masuk akal. Tidak heran mereka yang berada di jalan sekte Demon Slaying di Kretian dihina oleh mereka yang berada di jalan mulia. Itu benar-benar tidak masuk akal. Pantas saja mereka yang ada di sekte Demon Slaying dibenci oleh orang-orang sekte kebenaran. Menurut Lu Zhou, Duan Xing saat ini adalah orang yang lebih bijaksana daripada orang-orang dari sekte kebenaran. Namun ia masih harus tetap waspada. Duan Xing mengingatkan para kultivator dari sekte kebenaran bahwa senior tua telah bersedia mendisiplinkan penjahat dari Evil Sky Pavilion, merupakan sebuah keberkahan di bawah langit. Namun Lu Zhou tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Duan Xing. Ia masih terus waspada. Jika sesuatu terjadi di luar kendalinya, ia masih bisa menggunakan kartu serangan lainnya. Duan Xing mengatakan pada Lu Zhou, karena Lu Zhou bersedia untuk membawa Zhou Yue, maka sekte Demon Slaying akan menganggap dendam Xinchan telah dibalaskan.
Namun, Luzo tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Duansing. Ia dengan segera mengatakan, jika Duansing telah melakukan pekerjaan yang baik dengan mengolah dao gaibnya. Duansing terkejut mendengar itu. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Luzo melambaikan tangannya dengan ringan. Tidak butuh waktu lama, sebelum Bian menyerbu dari luar altar suci. Ia mengaum seperti harimau dan memamerkan taringnya. Karena kedatangan dari Bian membuat kerumunan terkejut. Mereka menyadari itu adalah tunggangan legendaris. Mereka tidak menyangka bahwa seorang biksu senior memiliki tunggangan yang kejam. Yuan dan Luzo segera menungganginya. Bian segera terbang melesat meninggalkan altar suci. Orang-orang masih berbicara satu sama lain. Mereka mengatakan, sekali tunggangan legendaris terbang, seseorang harus menggunakan teknik hebat untuk mengendalikan tunggangannya. Namun, teknik besar akan membutuhkan sejumlah energi yang besar juga. Seorang kultivator tidak akan dapat menggunakannya sesuka hati, kecuali mereka memiliki basis kultivasi yang mendalam. Yang lain memandang dengan iri saat Bian terbang menjauh dari alun-alun altar suci seperti angin. Para kultivator dari sekte kebenaran dan sekte kebajikan menggelengkan kepala mereka dan menghela nafas. Mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Setelah beberapa saat mereka berbicara lagi, Duansing juga masih menatap jauh ke langit tempat menghilangnya Bian. Tiba-tiba, orang-orang dari sekte kebenaran menunjuk ke arah para biksu dari Heaven Temple yang tersisa. Mereka memastikan tidak akan melepaskannya. Salah seorang memerintahkan hanya untuk mengurung mereka. Namun Duansing ikut dalam pembicaraan. Bukankah terlalu lunak jika hanya mengurung mereka? Para biksu itu terkejut sekaligus takut. Apa maksud dari perkataan Duansing? Duansing dengan tatapan mengerikan mengatakan untuk menyingkirkan gulma dengan mencabut dari akarnya, untuk mencegah hal seperti itu terulang lagi di masa depan. Berpindah pada Luzo yang mengarahkan Bian dan menavigasi melalui kelompok bangunan di altar suci. Tanpa sepengetahuannya, sosok telah melangkah keluar dari balik bangunan acak. Sosok itu tidak lain adalah Jiang Ajian. Ekspresi yang bertentangan bisa terlihat di wajahnya saat dia melihat punggung Bian dan melesat pergi. Dia bergumam pelan, itu tidak mungkin. Basis kultivasi senior tua jelas berada di tahap tengah dari ranah sense condensing. Bagaimana bisa menjadi master hebat dari sekte Buddha? Sekali lagi, ia mempertanyakan pada dirinya sendiri, haruskah ia mengikutinya? Jika ia mengikutinya, apakah ia akan dimusnahkan dengan telapak tangan Buddha itu? Tapi senior tua itu adalah seorang biksu. Dia mungkin tidak akan menghabisinya dengan seenak hati. Jiang Ajian menilai Luzo adalah seorang yang baik. Ia yakin tidak akan menjadi masalah. Jiang Ajian mencoba melihat Bian yang pergi namun sudah tidak terlihat lagi. Berpindah di penginapan tempat Luzo menginap. Penjaga penginapan tiba-tiba berlutut. Ia terlihat bersyukur karena Luzo telah kembali. Karena jika Luzo datang terlambat, ia akan kehilangan akal. Luzo yang baru saja memasuki penginapan menanyakan, alasannya, apa yang terjadi? Penjaga penginapan mengatakan, ia diberitahu oleh penjaga keamanan bahwa Luzo berasal dari istana. Dirinya telah tidak sopan kepada Luzo dan bersikap kasar itu adalah dosa besar. Ia memohon ampunan atas kesalahannya. Jawaban Luzo membuat penjaga penginapan itu bahagia karena Luzo tidak mempermasalahkannya. Setelah mengatakan kata-kata yang seperlunya, Luzo meminta untuk Yuan membawa Zhou Yue masuk ke kamar. Luzo mengambil beberapa langkah menaiki tangga sebelum berbalik. Ia menanyakan dengan dingin, apakah pelaku yang menghabisi Zhou Ping telah ditemukan? Penjaga penginapan mengatakan bahwa petugas tidak mengungkapkan informasi tersebut padanya. Luzo mengangguk. Dia membelai janggutnya saat dia menaiki tangga. Setelah insiden di altar suci, Luzo dapat mengesampingkan Jiang Ajian. Sword Freak Chen Wenji sedang bertarung melawan elit sekte kebajikan, sehingga dia tidak mungkin menjadi pelakunya juga. Itu memberinya dua kemungkinan lain. Entah itu murid keduanya, pedang iblis Yu Shangrong, atau Luo Changqing dari sekte Luo. Luo Changqing saat ini berada di wilayah utara Great Yan.
Dia butuh waktu untuk sampai ke sini. Kemungkinan dia menjadi pelakunya tidak tinggi. Luzo berhenti dan melihat ke sudut tempat Zhou terkapar kemarin. Luzo bergumam. Ia tidak menyangka murid keduanya pedang iblis Yu Shangrong hanya berjarak puluhan meter darinya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-26. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!